Oke, hari ini kita coba gali lebih dalam soal Lionel Messi ya. Sumber kita dari kutipan kisah hidup Lionel Messi. Kita semua tahu lah ya rekor-rekornya. Tapi apa sih yang ngebentuk dia jadi legenda gitu? Dari Rosario sampai jadi juara dunia. Yuk kita telusuri bareng. Ngomong-ngomong, tahu nggak sih kontrak pertamanya sama Barcelona itu ditulis di serbet makan. Gokil ya? Betul, betul. Dan kisah Serbet itu bukan cuma trivia unik loh. Itu kayak simbol keyakinan yang luar biasa gitu pada potensi anak ini. Padahal waktu itu dia lagi hadapin tantangan besar. Fokus kita emang lebih ke sisi manusianya ya. Bagaimana dia ngatasin keterbatasan fisik, tekanan, dan gimana dia ngebangun warisan di luar lapangan juga. Kita mulai dari akarnya dulu kali ya, di Rosario, Argentina, lahir 24 Juni 1987. Ayahnya kan pekerja pabrik baja, ibunya di pabrik magnet. Julukannya lucu ya, La Pulga, si kutu. Gara-gara badannya kecil banget waktu itu. Udah kelihatan ya tantangan fisiknya dari awal. Iya, benar. Tapi di balik itu ada support system yang kuat banget, terutama dari neneknya, Celia. Wah, itu beliau yang paling getol nyemangatin dia main bola. Makanya selebrasi golnya yang nunjuk ke langit itu bukan sekedar gaya, itu pengingat soal akar dia, soal cinta dari neneknya yang ngebentuk mentalnya. Fondasi penting banget itu. Fondasi itu kayaknya diuji banget pas umur 11 ya. Kena diagnosis GHD, gangguan hormon pertumbuhan. Pengobatannya mahal, keluarga jelas kesulitan. Wah, ini momen krusial banget sih. Bisa aja mimpinya berhenti di situ. Taruhan besar buat keluarga Messi. Terus soal kontrak Serbat sama Carles Resah itu bukan cuma soal yakin, tapi kayak tindakan nekat gitu loh, saking nggak maunya kehilangan talenta ini. Kebayang sih tekanannya buat anak umur segitu. Pindah benua, jalani pengobatan hormon, terus harus buktiin diri di La Masia lagi. Akademi Barca akan terkenal keras. Tepat, tapi anehnya tekanan itu malah jadi kayak bahan bakar buat dia. Berkembangnya cepet banget. Debut profesional umur 17 tahun 2004. Gol pertamanya, ingat gak? Asis dari Ronaldinho. Itu kayak momen serah terima tongkat estafet magis gitu ya. Dari situ, wah, prestasinya meledak. Rekor 91 gol setahun di 2012 itu, aduh, kayaknya susah banget dipecahin siapapun. Terus 8 Ballon d'Or. Gila. Tapi mungkin yang paling bikin merinding ya pas bawa Argentina juara. Copa America 2021, terus akhirnya Piala Dunia 2022. Itu kayak beban sejarah satu negara akhirnya keangkat gitu ya. Angka-angkanya emang fenomenal. Tapi yang lebih gila lagi itu gimana dia bisa adaptasi terus, jaga level permainan hampir 2 dekade. Kemenangan sama Argentina itu bukan cuma soal trofi, itu kayak pemenuhan janji ke satu bangsa gitu loh. Puncak dari narasi panjang setelah gagal berkali-kali di final, penebusan. Tapi nih, di tengah kehebatannya itu, sumber kita juga cerita sisi biasanya. Lucu juga sih. Katanya waktu kecil nggak bisa ngiket tali sepatu sendiri. Terus kadang lupa bawa paspor atau lupa parkir mobil di mana. Bahkan katanya dia lebih suka main PlayStation daripada nonton bola. Ini menarik sih, gimana citra alien di lapangan ketemu sama manusia biasa. Nah, justru kontras itu yang bikin dia makin menarik kan? Itu nunjukin kalau di balik fokus dan dedikasi super buat main bola, ya dia tetap manusia biasa. Ada kerentanan, ada kebiasaan sehari-hari yang bikin orang ngerasa, nyambung gitu. Ini bukan cuma soal relatable ya, tapi pengingat aja kalau kehebatan itu nggak harus berarti sempurna di semua hal. Anak. Dia juga danain rumah sakit anak di Rosario, kampung halamannya. Dan spesifik bantu anak-anak yang punya GHD. Kondisi yang pernah dialamin juga. Iya, kisah anak kecil yang pakai jersey dari kantong plastik terus diundang ketemu Messi itu, wah itu kuat banget pesannya. Itu bukan sekedar aksi baik hati biasa, itu nunjukin kalau Messi sadar banget sama dampak simbolisnya dia. Dia paham kalau tindakannya bisa ngasih inspirasi, ngasih harapan, jauh melampaui sepak bola itu sendiri. Dan puncak simbolisnya mungkin ya foto ikonik pas dia meluk trofi Piala Dunia 2022 itu. Gila, mecahin rekor likes Instagram waktu itu. Momen yang ditunggu-tunggu banget sama semua orang kayaknya. Momen itu jadi kayak visualisasi klimaks dari perjalanan panjang yang epik banget. Setelah semua keraguan, penantian panjang, ngeliat dia akhirnya angkat trofi itu, rasanya kayak katarsis bareng gitu ya. Itu bukan cuma kemenangan Argentina, tapi kayak perayaan global buat ketekunan dan mimpi yang jadi nyata. Jadi,
kalau kita rangkum perjalanan Messi ini cerita soal gimana bakat, kerja keras, plus dukungan yang pas, itu bisa ngubah keterbatasan jadi kekuatan. Dari La Pulga jadi ikon global, nggak bisa dibantah lagi. Betul. Warisannya itu emang lebih dari sekedar gol atau trofi ya. Ini soal inspirasi buat ngatasin kesulitan, soal kekuatan ikatan keluarga, dan gimana platform sebesar itu bisa dipakai buat kebaikan yang lebih luas. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Di antara banyak faktor nih bakat alaminya, dukungan keluarga, mental baja pasca GHD, lingkungan kompetitif di Barca. Ini kita langsung aja bahas materi Anda soal strategi main dan karir Lionel Messi. Siap! Tujuan kita ya menggali inti dari gaya mainnya yang wah unik banget itu sama perjalanan klubnya. Oke, mari kita bedah nih. Mari. Kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, dribblingnya itu kayak magis. Betul! Kontrol bolanya itu loh, luar biasa. Apalagi kalau lagi ngedribble cepat di tempat sempit. Ya, bisa lewatin 2-3 pemain gitu aja ya. Gitu aja, kayak gampang banget. Kuncinya ternyata ada di pusat gravitasinya yang rendah. Karena tingginya 169 cm itu ya? Iya, jadi stabil banget. Terus sentuhan pertamanya itu loh, bolanya kayak nempel. Nempel banget. Dan dribblenya pendek-pendek tapi efektif kan? Bukan buat pamer. Bener, efektif banget. Nah, yang menarik di sini tuh, gimana tripling ini bukan sekedar ya pamer skill individu, tapi jadi alat yang efisien banget, mematikan malah, buat ngelewatin lawan dan ciptain peluang. Fokusnya ke hasil akhir. Efisiensi ya kuncinya. Nah, ngomongin efisiensi, itu juga kelihatan di visi sama umpan-umpannya. Betul, umpan mematikan. Dia kan bukan cuma goal getter, tapi juga kreator serangan yang, wah, jago banget. Iya, kadang main jadi false nine gitu ya, turun ke tengah. Betul, narik back lawan, buka ruang, atau jadi playmaker murni. Contohnya kayak true pass yang tajam itu. Atau umpan silang dari kanan ke kotak penalti, akurat. Sama kombinasi 1-2 cepatnya itu. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya nih, visi bermainnya ini nunjukin kecerdasan taktikalnya. Tinggi banget ya. Iya, jadi dia nggak cuma ngandelin skill, tapi beneran baca permainan. Ngerti kapan harus gerak, di mana celahnya. Antisipasi pergerakan lawan dan kawannya. Tepat, itu soal pemahaman ruang dan waktu yang, wah, istimewa sih. Lalu soal finishing nih. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat menarik. Gimana tuh? Finishing tenang dan efisien. Jadi ciri khasnya itu placing, nempatin bola, bukan sekedar nendang keras. Oh iya, betul. Akurasi di atas power ya. Benar, senjata utamanya jelas kaki kirinya yang legendaris itu. Plus, teknik lob atau chip kalau udah 1 lawan 1 sama kiper. Dingin banget eksekusinya. Efektif banget. Terus dia kan juga berkembang jadi spesialis tendangan bebas ya. Nah, itu dia. Ini menarik karena berkembangnya di tengah-tengah karir, bukan dari awal banget. Iya, betul. Dan tekniknya juga khas. Melengkung tajam ke sudut atas, fokusnya akurasi lagi, bukan tenaga. Ini jadi mikir ya, gimana sih seorang pemain bisa terus nambah senjata baru gitu, padahal udah di puncak bertahun-tahun. Betul, selalu ada evolusi. Jangan lupa juga soal mobilitas sama pengambilan keputusannya. Cepet banget. Dia nggak pasif nunggu bola di depan kan? Enggak, sering turun jemput bola, terus nyelinap cari ruang kosong, keputusannya itu instan dan seringkali ngubah permainan. Jadi bisa dibilang gaya mainnya itu perpaduan unik ya, antara sihir individu kayak dribbling, finishing. Dengan kecerdasan sepak bola level tinggi. Tepat. Visi, pergerakan, kecepatan mikir, komplit. Oke, sekarang kita geser sedikit ke perjalanan karir klubnya. Mulai dari Barcelona, jelas rumahnya selama 21 tahun. Lama banget ya, 2000 sampai 2021. Angkanya gila sih, 778 laga, 672 gol, 305 assist. Wow! Dan 34 trofi Mayer, termasuk 10 La Liga, 4 Liga Champions. Legendaris. Kita tahu dia dari La Masia kan, usia 13 tahun. Terus jadi ikon era tiki-taka. Bersama Xavi, Iniesta, Guardiola, era emas. Nah, pindahnya ke PSG 2021 sampai 2023, itu kan karena masalah finansial Barca ya? Iya, faktor eksternal. Betul. Meski mungkin ada adaptasi awal, tapi tetap aja performanya bagus di sana. 75 laga, 32 gol, 35 assist. 2 kali juara Liga 1 juga.
Dan menang Ballon d'Or pas masih di PSG kan? Iya, tahun 2023 itu. Tetap menunjukkan kelasnya lah, adaptif juga. Dan chapter terbaru nih, Inter Miami di MLS Amerika. Mulai 2023. Wah, ini dampaknya langsung terasa ya. Banget. Info dari Anda kan bilang dia langsung bawa atmosfer bintang ke sana. Menangin Leagues Cup 2023. Dan naikin pamor sepak bola di AS secara global. Jadi apa artinya ini? Artinya pengaruh Messi itu udah jauh melampaui Eropa. Global banget. Jadi kalau dirangkum, perjalanan karirnya itu kayak sebuah epic ya. Dari fenomena muda di Barca, Melewati transisi di PSG. sampai sekarang jadi ikon transformatif di Liga baru di usia yang nggak mudah lagi. Cerita yang luar biasa. Jadi dari pembahasan kita ini kelihatan banget ya campuran unik skill Messi sama perjalanan karirnya yang ikonik itu. 3 klub, 3 benua berbeda. Benar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut. Apa tuh? Kan gaya main Messi itu identik banget sama sistem Barcelona tempat dia tumbuh besar ya. Iya, betul. Nah, gimana menurut Anda? Lingkungan taktis yang beda di PSG dan sekarang Inter Miami, dengan tuntutan dan rekan tim yang beda juga, itu terus ngebentuk atau malah nunjukin sisi lain dari permainannya? Bahkan di usia ini sekarang. Pertanyaan menarik buat direnungkan. Pas tuntas ya materi yang Anda bagikan soal persaingan legendaris Messi dan Ronaldo. Plus hubungan Messi dengan pemain lain juga. Sumber utamanya ini kutipan dari Messi versus Ronaldo, rivalitas dan dampaknya. Nah tujuan kita nih mau coba galiin di persaingan mereka. Gimana sih mereka saling dorong, terus gimana Messi nyambungnya sama rekan setim, dan dikagumi pemain lain. Semua dari materi ini ya. Oke, kita mulai aja. Sumber ini kan langsung nunjukin ya gimana mereka itu, wah dominan banget di sepak bola. Lebih dari 15 tahun loh sejak 2008. Iya, lama banget itu. Statistik Ballon d'Or aja sampai 2023, Messi 8, Ronaldo 5. Gila kan? Terus disebut juga era El Clasico itu puncaknya. Tapi menurut sumber ini nih, apa sih yang bikin persaingan mereka spesial banget selain angka-angka itu? Nah, ini yang menarik. Sumbernya justru nekenin perbedaan gaya main mereka. Itu kuncinya. Messi kan digambarin sebagai kreator kidal, playmaker alami gitu. Visi sama tekniknya oke banget. Sementara Ronaldo, dia lebih ke atletis ya. Finisher murni, kekuatan fisik, kaki kanan. Jadi, yang satu fokusnya visi dan teknik, satunya lagi fisik dan ketajaman. Sumber ini berpendapat justru kontras fundamental inilah, yaitu tadi, visi lawan fisik, kreasi lawan penyelesaian, yang bikin duel mereka ikonik banget. Makanya terus dibahas, bukan cuma soal siapa golnya lebih banyak gitu. Oke. Menarik sih itu. Terus sumbernya juga bilang mereka saling memotivasi. Beneran nih, ada kutipan spesifik soal ini? Soalnya kedengerannya gimana ya, agak klise gitu buat rivalitas sepanas itu. Ada. Sumbernya ngutip langsung kok. Messi bilang, Cristiano bikin saya jadi pemain yang lebih baik gitu katanya. Oh iya. Dan Ronaldo juga ngakuin, saya nikmatin rivalitas dengan Messi. Dia dorong saya ke level tertinggi. Jadi, menurut analisis sumber ini ya, ini tuh bukan permusuhan personal, tapi lebih ke pengakuan kalau standar tinggi yang dibuat satu pemain, itu maksa pemain satunya lagi buat ya melampaui batas kemampuannya sendiri. Ini salah satu inti yang mau disampaikan sumber itu sih. Oke, jadi ada dorongan profesional ya, tapi dasarnya respect. Nah, kalau hubungan personal mereka gimana di luar lapangan? Menurut sumber ini, apa dingin banget atau ada sisi lainnya? Sumber ini menggambarkannya sebagai hubungan yang penuh respek sih. Tapi ya itu, nggak akrab-akrab banget. Nggak akrab ya? Iya, jarang interaksi di luar acara resmi. Nggak ada catatan konflik terbuka juga. Sumber ini nyorotin momen kayak di Ballon d'Or 2019, waktu mereka duduk sebelahan terus ketawa bareng. Ayo ya, ingat momen itu. Atau kutipan Ronaldo di UEFA Awards 2019 yang bilang, saya kangen bersaing sama Messi. Mungkin suatu hari kita bisa makan malam bareng. Nah, ini dipakai sumber sebagai bukti kedewasaan rivalitas mereka. Fokusnya ke persaingan sehat di lapangan aja, gitu. Baiklah, oke. Coba kita geser sedikit ya. Sumber ini kan nggak cuma soal Messi versus Ronaldo aja. Gimana materi ini menggambarin hubungan Messi sama pemain lain? Oh, ini dibahas lumayan detail juga sama sumbernya. Disebutin tuh koneksi yang kayak telepati gitu sama Xavi dan Iniesta di era tiki-taka Barcelona. Itu kan sampai ngebentuk satu era ya. Iya. Legendaris itu. Terus persahabatan sama duet mautnya bareng Luis Suarez dan trio MSN sama Neymar. Wah, itu disebut sumber sebagai salah satu lini serang terhebat sepanjang masa. Betul.
Ngeri sih itu. Di Argentina juga, kombinasinya sama Di Maria disorot. Terutama kontribusinya buat trofi Copa America sama Piala Dunia terakhir. Jadi sumber ini nekenin banyak aspek kolaboratif dalam kehebatan Messi itu. Selain sama rekan setim nih, gimana pandangan pemain bintang lain ke Messi menurut sumber ini? Ada contoh spesifik yang dikutip nggak? Ada beberapa. Sumbernya ngutip Mbappe, dia nyebut Messi legenda hidup. Terus Haaland juga dikutip bilang dia belajar banyak dari ngeliat Messi main. Bahkan Ronaldinho, yang bisa dibilang mentor awal Messi di Barca ya, dikutip nyebut Messi itu pewaris saya. Nah, kutipan-kutipan ini dipakai sumber buat nunjukin kalau pengaruh Messi itu lebih dari sekedar angka sama trofi. Udah nyentuh pemain lintas generasi, bahkan yang dianggap pesaingnya. Ini soal legasi yang diakui luas lah, gitu. Oke, jadi kalau kita coba rangkum ya, intisari dari materi yang Anda kasih ini. Kita lihat gambaran rivalitas puncak yang unik. Uniknya karena didorong perbedaan gaya main yang fundamental, tapi anehnya malah diperkuat sama rasa saling hormat. Di sisi lain, kehebatan individu kayak Messi, menurut sumber ini juga ternyata sangat dibentuk dan diakui lewat kolaborasi tim yang kuat plus pengakuan luas dari sesama pemain. Jadi bukan sekedar persaingan lawan kerjasama, tapi gimana keduanya bisa jalan barengan ya? Persis, tepat sekali. Dan ini mungkin ninggalin satu pemikiran ya buat Anda bawa pulang dari pembahasan materi ini. Coba deh amati, gimana dinamika kayak rivalitas intens Messi-Ronaldo, terus di sisi lain kolaborasi erat kayak Messi-Suarez, itu bisa mendorong pencapaian luar biasa di sepak bola. Nah pertanyaannya, gimana Anda bisa ngelihat atau bahkan manfaatin tensi antara persaingan sehat sama kerjasama tim yang solid, tapi dalam konteks mungkin profesional atau pribadi Anda sendiri? Wah, pertanyaan bagus itu untuk direnungkan. Kita mau lihat kumpulan kutipan seru nih dari buku Messi, Maestro di Mata Legenda Dunia. Udah Anda kumpulin ya? Fokus kita simpel aja sih. Gimana sih pemain-pemain top dunia lainnya, entah itu rekan setim, rival berat, atau lawan yang pernah duel langsung, ngelihat sosok Lionel Messi ini? Menarik banget ini temanya. Iya kan? Ada satu yang langsung, wah, bikin kaget gitu. Dari Angel Di Maria. Dia bilang, dia alien. Cuma gitu aja. Iya, itu bukan pujian biasa ya. Bukan sekedar hebat gitu ya, kayak udah beda spesies aja. Nah, mari kita coba gali deh pandangan-pandangan unik lainnya ini. Dan apa sih yang bisa kita ambil dari perspektif para bintang ini soal kehebatan Messi? Yang lebih dari sekedar angka gol atau assist gitu. Setuju, angka itu penting, tapi pandangan sesama pemain ini seringkali lebih dalam maknanya. Sip. Kita mulai dari yang paling dekat dulu kali ya, orang-orang di sekitarnya di lapangan. Neymar Junior nih. Dulu kan partner mautnya di Barcelona, dia tuh nggak ragu nyebut Messi idola, teman dan guru. Bayangin deh, bintang sekelas Neymar ngaku belajar segalanya dari Messi. Gila nggak tuh? Itu dia, menariknya di situ. Levelnya Neymar aja masih merasa dapat banyak banget dari Messi. Terus ada lagi, Xavi Hernandez, sang maestro lapangan tengah itu sendiri. Dia ngegambarin Messi itu pemain paling lengkap. Dan ini lagi, pelukis terbaik kalau sepak bola itu seni. Wah. Nah ini nih, kalau Xavi yang ngomong soal seni dalam sepak bola, itu bobotnya beda ya. Dia kan arsitek permainan. Jadi dari rekan setim aja udah kelihatan dua sisi ya. Ada sisi personal, mentorship kayak ke Neymar tadi, terus ada sisi pengakuan keindahan, kesempurnaan teknis, skillnya gitu. Estetikanya dapat banget kata Xavi. Betul-betul. Penggambaran pelukis itu pas banget rasanya. Oke, itu dari teman dekat. Sekarang kita geser dikit ya ke rivalitas paling panas mungkin dalam sejarah sepak bola. Gimana pandangan Cristiano Ronaldo? Anda juga masukin kutipannya kan? Ronaldo ini secara terbuka dia ngakuin hubungan profesional mereka itu hebat. Saling respect. Dan ini yang paling nonjok sih, dia bilang Messi bikin dia jadi pemain yang lebih baik. Wah, ini pengakuan yang luar biasa signifikansinya. Datang dari rival utamanya langsung. Ini bukan sekedar basa-basi diplomatik ya kayaknya. Ini beneran nunjukin gimana kompetisi di level paling puncak itu, yang diwakili Messi sama Ronaldo bertahun-tahun itu, malah jadi bensin buat mereka saling dorong. Buat jadi lebih baik lagi. Iya ya, jadi bukan saling menjatuhkan, malah saling ngangkat gitu ya. Persis. Ada respek profesional yang dalam banget di situ, melampaui panasnya persaingan di lapangan. Ini level kedewasaan yang tinggi sih menurut saya, mengakui kehebatan lawan gitu.
Keren sih emang rivalitas mereka. Nah, selain dari kawan dan rival, gimana dari mereka yang tugasnya, ya ampun harus ngejaga Messi di lapangan? Para back gitu misalnya. Virgil van Dijk, nih, salah satu back terbaik di generasi kita kan. Dia jujur banget ngaku, kadang cuma bisa pasrah aja, berharap Messi nggak nyetak gol. Iya, denger back sekelas Van Dijk ngomong gitu, kebayang nggak sih susahnya jaga Messi? Kebayang banget. Itu kayak ya udahlah, semoga hari ini bukan harinya dia. Gitu kali ya. Mungkin gitu ya, pengakuan ketidakberdayaan dari seorang Van Dijk ini kuat banget pesannya. Dan ini nyambung lagi ke Di Maria tadi. Dia kan rekan setimnas Messi, tapi sering jadi lawan di klub. Dia bilang, Messi alien. Metafora ini tuh bukan sekedar hiperbola, bukan lebay, tapi beneran mencerminkan perasaan banyak pemain top lain kalau apa yang Messi lakuin itu seringkali di luar jangkauan nalar atau kemampuan manusia biasa gitu. Bener juga, kayak nggak masuk akal kadang-kadang liatnya. Bahkan ada lagi Kevin De Bruyne. Pemain super cerdas juga kan. Dia nambahin apa yang Messi lakuin itu kayak naluri murni. Sesuatu yang nggak bisa diajarin atau ditiru katanya. Wayne Rooney juga setuju tuh nyebutnya yang terbaik sepanjang masa. Terus Kylian Mbappe, ikon generasi baru, juga ngelihat dia sebagai legenda hidup. Jadi kalau kita kumpulin ya, dari kutipan-kutipan yang ada bagi ini, polanya jelas banget. Mulai dari kawan deket kayak Neymar, Xavi, Pelawan tangguh kayak Van Dijk. sampai rival abadi kayak Ronaldo, benang merahnya tuh kekaguman yang luar biasa. Ada pengakuan bakat uniknya yang hampir nggak wajar itu. Plus dampak inspiratifnya. Tepat sekali. Nah, terus kenapa sih semua pandangan ini penting buat Anda renungkan? Ini nunjukin warisan Messi itu jauh lebih besar dari sekedar deretan angka di buku rekor. Ini soal gimana satu orang bisa ngubah standar keunggulan, bisa nginspirasi kekaguman dari pemen sekaligus lawan. Dan bahkan, kayak kata Xavi tadi, ngangkat permainan jadi seni. Wow, jadi status legendanya itu bukan cuma karena trofi atau gol ya? Betul, justru pengakuan dari sesama pemain top yang paling ngerti susahnya main di level itu yang bikin status legendanya makin kuat. Mereka yang paling tahu, justru mereka yang paling kagum. Masuk akal banget. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu pertanyaan iseng tapi menarik buat Anda bawa pulang. Coba dipikirin, kalau seorang atlet udah sampai level di mana rekan-rekan profesionalnya aja udah konsisten bilang dia alien atau seniman, terus gimana kita sebagai penonton, penggemar, atau analis harus ngukur atau ngapresiasi talenta-talenta hebat lainnya di masa depan? Apakah standar manusia biasa, sehebat apapun mereka, masih kerasa cukup gitu? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Menarik. Cukup unik nih judulnya Bintang Menangis. Korbani kehebatan Lionel Messi. Isinya itu daftar ya, 10 pemain top dunia yang katanya sih dibuat frustrasi berat. Wah, bahkan ada yang sampai disebut menangis gara-gara Messi di lapangan. Menarik ini. Jadi, bukan cuma soal skill atau statistik ya, tapi lebih ke dampak emosionalnya gitu. Betul. Jadi fokus kita sekarang ini ya membedah beberapa momen kunci dari daftar itu. Kita pengen coba pahami, gimana sih kejeniusan Messi menurut sumber ini ya? Gak cuma nentuin hasil, tapi juga ninggalin bekas emosi yang dalam buat lawan-lawannya. Padahal mereka juga bintang loh. Oke, siap. Mari kita gali deh. Sip. Nah, kita mulai dari yang mungkin paling visual dan ikonik ya. Ingat Jerome Boateng, semifinal Liga Champions 2015, Barcelona lawan Bayer. Oh, yang Messi gocek sampai jatuh itu kan? Iya. Sumber ini bilang Messi seolah menghancurkan Boateng ya, sportif ya maksudnya. Pakai dribble maut itu bikin dia jatuh, terus golin ngelewatin Neuer. Laporannya bahkan nyebut Boateng sampai terpukul banget di maja gitu di ruang ganti. Iya ya, ingat banget momen itu. Dan yang menarik kan, itu bukan cuma soal golnya. Itu langsung jadi meme di mana-mana viral banget. Nah, ini nunjukin dampaknya itu jauh ya, ngelampaui skor. Nyentuh psikologis, bahkan reputasi backs kelas Boateng. Satu momen skill gitu aja bisa nempel banget ya di ingatan orang. Benar-benar nunjukin gimana kehebatan individu bisa nyerang mental lawan. Bener banget. Nah, dari skill individu tadi, sumber ini juga ngajak kita ke rivalitas nih. Yang paling panas, era El Clasico yang brutal itu ya, sekitar 2010-2012. Messi versus Ronaldo.
Pasti ini. Tepat. Ada kutipan jurnalis Spanyol di catatan Anda, katanya Cristiano Ronaldo pernah nangis saking frustrasinya, itu pas kalah telak 5-0 dari Barcelona tahun 2010. Walaupun CR7 juga sering bagus, tapi Messi sering jadi pembeda mutlak. Kalau ditarik ke gambaran besarnya ya, ini nunjukin betapa personalnya persaingan di level tertinggi itu. Kalau benar laporan jurnalis itu, ya kekalahan telak dari rival utama kayak Messi, wah itu pasti pukulan emosional banget buat atlet sekompetitif Ronaldo waktu itu. Bukan cuma kalah biasa gitu, tapi kalah dari dia. Jadi kelihatan sisi manusianya juga ya. Iya. Nah, ada lagi nih contoh visual yang spesifik banget, rame juga dibahas, David Luiz, waktu PSG lawan Barcelona Liga Champions 2015 juga. Oh, yang kena net mic itu ya? 2 kali! Kena Mad-Max 2 kali sama Messi dalam satu laga. Wah, iya ingat. Kasihan juga sih. Kamera nangkep ekspresi Luiz yang aduh kecewa banget, kayak berkaca-kaca gitu, abis laga. Sumber Anda bahkan ngutip komentar fans, ada yang bilang Messi bikin David Luiz trauma nutmeg. Nah, ini nih kelihatan polanya kan. Bukan cuma soal kalahnya, tapi gimana cara kalahnya itu loh. Kemampuan Messi bikin skill yang bisa dianggap mempermalukan backtop kayak nutmeg double itu nambah lapisan emosi lagi. Jadi bukan cuma skor, tapi kayak martabat profesionalnya gitu ya, yang kena di panggung besar. Mungkin ini juga menjelaskan kenapa pemain kayak Sergio Ramos, yang juga disebut di sumber Anda, sering kelihatan frustrasi banget sampai ngelanggar keras kalau lawan Messi. Masuk akal. Terus kita lihat konteks lain. Turnamen internasional. Panggung paling gede. Final Piala Dunia 2022, Argentina lawan Prancis. Gila itu pertandingannya. Oh iya, final yang epic banget itu. Kalian Mbappe mainnya kan, wah luar biasa ya. Hat-trick loh di final, jarang banget itu. Betul, performa individu yang gila-gilaan. Tapi ya gitu, ujung-ujungnya Messi sama Argentina yang angkat trofi. Sumber Anda ini nyorot gambar Mbappe yang duduk lesu, diam, tatapannya kosong abis peluit panjang, penuh emosi kelihatannya. Nah, ini ironi yang pahit ya buat lawan Messi. Bahkan pas Anda udah ngasih performa individu yang nyaris sempurna di laga penting final Piala Dunia, ternyata belum cukup juga. Kalau lawannya tim yang dipimpin Messi, kalah di final gitu. Apalagi abis duel sengit lawan Messi, rasanya pasti hancur banget ya. Sumber Anda juga nyebut contoh lain kan, kayak tangisan Thiago Silva pas kalah final Copa America 2021, atau kiper Meksiko Ochoa yang kelihatan terpukul banget pas gol Messi di Piala Dunia 2022. Jadi polanya kelihatan juga di level timnas ya. Iya benar. Jadi dari beberapa contoh ini Boateng, Ronaldo, Luiz, Mbappe, terus tadi sekilas Ramos, Silva, Ochoa, kayaknya jelas ya pola yang digambarin sumber Anda ini. Kehebatan Messi itu punya dampak emosional yang nyata, yang dalam buat pemain-pemain top dunia. Betul. Entah itu lewat momen skill individu yang mungkin nusuk harga diri, atau ya kekalahan yang nyesek di laga penting. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih, yang menarik buat Anda renungkan juga di rumah. Ya, apa ya kira-kira? Apakah momen-momen kalah atau dipermalukan sama pemain sekelas Messi ini, kayak yang diceritain Somber tadi, itu cuma frustrasi sesaat aja, yang hilang gitu aja setelah pertandingan? Atau jangan-jangan, ya pengalaman ngadepin talenta langka kayak gitu beneran bisa ninggalin bekas luka psikologis jangka panjang? Mungkin ngaruh ke mentalitas atau bahkan ke jalur karir atlet profesional itu sendiri. Coba lihat satu pemain, Lionel Messi, tapi dari sudut pandang unik nih, yaitu dari para pelatih sepak bola top dunia. Kita punya kumpulan kutipan langsung dari mereka. Nah, tujuannya apa? Kita mau gali bareng-bareng apa sih yang bikin Messi ini begitu spesial di mata para ahli strategi ini. Bukan cuma statistik gol atau assist ya, tapi lebih ke gimana mereka sebagai lawan gitu, merasakan dan menganalisis kehebatannya di lapangan. Ini kayaknya lebih dari sekedar bola. Ya, ini menarik sih. Kayak soal gimana satu individu bisa mendefinisikan ulang tantangan dalam sebuah kompetisi gitu kan. Betul. Oke, mari kita bedah ya. Yang bikin penasaran tuh gimana pelatih-pelatih dengan gaya dan filosofi yang ya beda-beda banget, kok bisa sampai pada kesimpulan yang mirip soal Messi. Kita mulai dari yang kenal banget sama dia, Pep Guardiola. Dia bilang gini, jangan coba menghentikan Messi. Wah. Itu udah pernyataan kuat ya. Iya kan? Dia lanjut, kamu hanya bisa membatasi ruangnya, tapi bahkan itu pun jarang berhasil. Ini keluar dari mulut mantan pelatihnya sendiri loh. Nah, ini penting. Kata kuncinya bukan menghentikan, tapi membatasi.
Guardiola yang tahu luar dalamnya Messi mengakui kalau eliminasi total pengaruhnya itu hampir mustahil secara taktis. Ini kayak langsung menetapkan standar gitu ya, betapa sulitnya ngadepin dia. Bener. Terus ada dari rival berat nih, Zinedine Zidane waktu di Real Madrid, dia bilang, kamu bisa bikin rencana serapi mungkin, tapi Messi hanya butuh satu momen untuk menghancurkannya. Kebayang nggak sih frustrasinya di El Clasico, udah siapin taktik matang-matang? Tiba-tiba buyar aja gitu ya, gara-gara satu momen Messi. Itu nyambung nggak banget sama kata-katanya Antonio Conte. Oh iya, Conte bilang apa? Conte bilang, mustahil. Kamu tidak bisa mematikan pemain yang bisa muncul dari mana saja dan membuat keputusan dalam sepersekian detik. Ini nunjukin elemen ketidakpastian sama kecepatan berpikirnya Messi itu loh. Bukan cuma skill olah bola, tapi decision making-nya itu cepat banget. Itu yang rusak strategi lawan. Wah, benar juga ya. Jadi bukan cuma lincah, tapi otaknya juga jalan cepat banget. Tapi di sisi lain, ada juga yang isinya kekaguman murni gitu. Kayak Jurgen Klopp. Pas Liverpool kebobolan gol tendangan bebas Messi itu, katanya dia cuma bisa ketawa sambil geleng-geleng kepala. Oh, yang itu ya. Gol yang fenomenal itu. Iya, Klopp bilang gol itu seperti dari dimensi lain. Terus Thomas Tuchel juga, dia gambarin dilema pelatih gitu. Gimana tuh dilemanya? Dia bilang, dia membuat sepak bola terlihat seperti seni. Sebagai pelatih, saya kesal, tapi sebagai pecinta bola, saya kagum. Wah, sampai segitunya ya. Reaksi Klopp sama Tuchel ini jujur banget ya. Menunjukkan dampak emosional Messi itu lebih dari sekedar angka atau taktik. Ada apresiasi terhadap keindahan permainannya, bahkan dari orang yang tugas utamanya ngalahin dia. Jose Mourinho juga ngaku kan? Oh iya, Mourinho bilang apa? Dia kan sering banget tuh rivalitasnya panas. Dia bilang saya suka menontonnya saat saya tidak melatih. Itu nunjukin ada respek besar di balik persaingan sengit itu. Menarik. Terus kalau dari aspek kejeniusannya gimana? Ada Marcelo Bielsa nih, yang sering disebut filsuf sepak bola. Nah, Bielsa ini biasanya analisisnya dalam. Iya. Bielsa bilang, Messi membuat permainan yang kompleks menjadi sederhana. Itulah kejeniusan. Simple tapi nusuk ya. Banget. Sementara Louis van Gaal punya pandangan yang agak beda dikit, tapi menarik juga. Gimana tuh Van Gaal? Van Gaal bilang, Messi terlalu bebas bermain. Tapi justru karena itu dia sulit dihentikan. Oh, jadi yang satu bilang menyederhanakan kerumitan, yang satu bilang karena terlalu bebas jadi susah ditebak ya? Iya, dua sisi itu menyederhanakan kerumitan ala Bielsa, sama kebebasan tak terduga ala Van Gaal. Itu kayaknya kunci kenapa dia begitu dominan. Efisien sekaligus unpredictable. Terus Carlo Ancelotti nambahin soal konsistensinya. Dia bilang, saya belum pernah melihat seorang pemain yang bisa mengambil alih pertandingan sesering Messi. Nah, ini dia. Jadi bukan cuma sesekali bikin momen ajaib, tapi bisa ngelakuin itu berulang-ulang, mengubah hasil pertandingan. Konsisten di level tertinggi selama belasan tahun gitu kan? Jadi, kalau kita tarik kesimpulan nih dari semua omongan pelatih top ini, gimana dong? Kayaknya sih benang merahnya jelas ya. Mereka semua dari berbagai liga, generasi, gaya main, kayaknya setuju kalau Messi itu ya semacam anomali. Anomali ya, kombinasi dari skill individu yang gila, kecerdasan taktis, momen magis yang nggak terduga, plus konsistensi luar biasa itu tadi. Betul, dia jadi tantangan unik yang memaksa para maestro taktik ini buat mikir ulang strategi mereka. Nggak cuma ngelihat pemain hebat, tapi fenomena. Iya, fenomena yang memaksa mereka berpikir ulang. Dan yang menarik di sini itu, gimana pandangan para ahli taktik ini ngasih kita lensa yang beda ya. Kita jadi lihat batas-batas strategi sepak bola modern itu kayak gimana sih? Pas ketemu talenta segenerational Messi. Ini bukan cuma pujian, tapi lebih kayak studi kasus gitu. Tentang gimana kejeniusan individu bisa mendominasi sistem permainan yang paling canggih sekalipun. Anda bakal ada lagi nggak ya pemain di masa depan yang bisa bikin lawan ngerasain kekaguman sekaligus frustrasi strategis yang sama kuatnya kayak Messi? Kira-kira elemen apa aja sih? Skill, mental, kecerdasan, atau mungkin ada faktor X lain yang harus dipunya pemain biar bisa sampai level tak terhentikan kayak gitu di mata pelatih-pelatih terbaik dunia. Kali ini kita mau coba lihat sosok Lionel Messi dari kacamata yang beda dikit lah. Jadi kita lihat dari mata keluarga dan teman-teman masa kecilnya. Iya, bener banget. Kita pakai kutipan sama cerita dari buku Messi, Kisah dari Mata Keluarga dan Teman sebagai sumber kita.
Tujuannya sih pengen ngerti gimana orang-orang terdekat ini ikut ngebentuk dia. Kan seringnya kita cuma bahas soal bakat alaminya aja ya. Persis. Padahal di balik layar itu ada banyak cerita, dukungan, pengorbanan, keyakinan orang-orang ini yang mungkin jarang kita sorot. Betul, kita sering lihat Messi di lapangan, keren banget gitu. Tapi gimana ya dia dilihat sama ayahnya, Jorge, yang pertama kali ngasih bola ke dia? Nah, itu dia. Ayahnya ini kan pendorong pertamanya. Ada kutipan menarik dari Jorge, dia bilang sejak umur 4 tahun dia nggak bisa dipisahin dari bola. Kayak, Jadi bagian dari terburnya. iya, Itu kan ya? iya, Itu nunjukin banget sih kedekatannya sama bola sejak kecil. iya. Dan Jorge ini kan juga pelatih amatir. Jadi cara dia ngelihat Messi main pasti udah ada mata pelatihnya gitu ya. Tepat. Dia udah ngelihat potensi itu dari awal banget. Jadi bukan sekedar ayah yang bangga, tapi juga mentor pertama lah bisa dibilang. Tapi dorongan teknis dari ayah ini kayaknya diimbangi sama pilar emosional dari ibunya ya, Celia. Wah, iya. Peran Celia ini jadi, penting banget. Apalagi pas masa sulit itu. Waktu Messi didiagnosis GHD, kekurangan hormon pertumbuhan. Nggak kebayang sih gimana rasanya jadi orang tua waktu itu. Celia pernah cerita, saya nangis setiap kali dia harus suntik hormon. Waduh, itu kutipan yang dalam banget ya. Tapi dia juga bilang, dia Messi tidak pernah mengeluh. Nah, ini nih. Ini nunjukin dua sisi. Ketangguhan Messi dari kecil, tapi juga, ya ampun, beban emosional keluarga, pengorbanan yang nggak kelihatan. Pengorbanan nyata ya, bukan cuma kata-kata. Suntik hormon tiap hari itu kan pasti berat. Berat banget. Dan ketangguhan Messi ini kayaknya juga kebentuk di rumah. Ada cerita dari kakaknya, Rodrigo. Oh ya, yang soal main bola di halaman itu ya. Iya, Rodrigo bilang, kami berhenti main karena kami bosan kalah. Lucu sih. Tapi ini bisa jadi kompetisi pertama dia ya, ngasah mentalnya dari kecil gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Lingkungan rumah yang kompetitif secara nggak sengaja. Terus, kontras kepribadiannya juga menarik. Sepupunya, Maximiliano Biancucci, cerita soal ini. Benar, katanya Messi kecil itu pendiam banget ya di luar lapangan. Iya, pemalu katanya. Tapi, kutipannya kan bilang, begitu dapat bola, semua orang langsung memperhatikannya. Jadi, apa ya? Ruang ekspresinya dia gitu. Tempat dia paling nyaman, paling hidup. Ini nunjukin passionnya dalam banget. Terus lingkarannya meluas ke teman-teman ya. Ada Lucas Caglia. Nah, Lucas ini sahabat dekatnya. Dan dia juga yang jadi pintu masuk Messi ke Newell's Old Boys kan? Betul. Lucas cerita gimana Messi itu. Dia selalu lebih kecil dari kami, tapi dia bisa lewati kami semua. Nah, ini kesaksian penting loh. Langsung ngebantah anggapan kalau fisik itu segalanya di awal. Justru karena kecil itu mungkin ya, dia jadi ngembangin skill lain. Kelincahan, kontrol bola. Sangat mungkin. Keterbatasan fisik malah jadi pemicu buat dia jadi, luar biasa lincah dan gesit. Fokusnya ke bola ini juga kelihatan di sekolah loh. Gurunya di SD, Ibu Alicia. Oh iya, ada cerita apa dari gurunya? Ibu Alicia ingat Messi itu pemalu, tapi kalau ada tugas atau diskusi soal sepak bola, langsung aktif dia. Wah, kelihatan ya fokusnya kemana. Dan yang paling ikonik, di buku rapor SD-nya, cita-citanya ditulis, cita-citaku adalah jadi pemain sepak bola profesional. Wow, udah jelas banget dari kecil ya tujuannya. Bukan cuma hobi iseng-iseng ini mah. Udah jadi identitas. Tapi ada satu lagi figur yang kayaknya pengaruhnya dalam banget secara emosional. Neneknya, Celia juga namanya, sama kayak ibunya. Ah, Nenek Celia. Iya. Kedekatan mereka itu spesial banget ya. Banget. Neneknya ini yang sering nganter latihan, paling semangat di pinggir lapangan. Selebrasi Messi nunjuk ke langit itu kan untuk neneknya. Iya, Messi sendiri pernah bilang, nenek saya yang pertama percaya saya akan jadi pemain besar. Itu dia. Bukan cuma soal nganterin, tapi soal keyakinan. Betul, keyakinan fundamental. Dia itu believer nomor 1. Mungkin sebelum orang lain benar-benar yakin sama potensi anak sekecil itu. Dan keyakinan awal kayak gini, wah, dampaknya gede banget ke psikologis anak. Jadi kalau kita rangkum nih dari semua cerita ini, gambaran Messi itu bukan cuma soal bakat aja ya. Jauh dari itu. Ini lebih kayak ekosistem dukungan yang kuat banget.
Ada cinta tanpa syarat, ada pengorbanan besar kayak terapi hormon itu, terus ada keyakinan yang, wah, nggak goyah dari keluarga dan teman. Bahkan pas kondisi fisiknya dianggap jadi masalah ya. Justru itu, Messi sendiri pernah bilang kan, tanpa mereka, saya tidak akan jadi apa-apa. Mereka bertaruh semuanya agar saya bisa bermain bola. Kalimat itu ngena banget ya. Menegaskan kalau talenta sehebat apapun butuh fondasi yang kokoh. Benar sekali, dukungan itu fondasinya. Ini jadi ninggalin satu pemikiran nih buat Anda yang dengerin. Coba deh renungkan, seberapa besar sih sebenarnya peran lingkungan terdekat kita, keluarga, teman, dalam ngebantu kita mencapai potensi maksimal. Iya ya. Apalagi kalau kita lagi ngadepin tantangan besar, kayak ya mungkin keterbatasan fisik, atau keraguan dari orang lain. Apa jadinya ya seorang talenta hebat kalau tumbuh tanpa jaring pengaman emosional dan keyakinan dari orang-orang terdekatnya itu? Pertanyaan menarik buat direnungkan. Oke, sampai di sini dulu penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.